Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Renat Guru sendiri. Saya sebagai moderator dan perkenalkan nama kelompok saya Nurul Fahira, Delpiana Simotang, Horija Sativa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil tugas kita yang berjudul Kelompok Tim Kerja. Next, dasar-dasar perilaku kelompok. Definisi dan klasifikasi kelompok. Kelompok yakni dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan ketergantungan yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Kelompok formal yakni suatu kelompok rancangan ditetapkan dalam struktur organisasi. Kelompok informal yakni suatu kelompok baik yang tidak struktur formal juga tidak ditetapkan organisasi. Tampak dalam respon pada kepentingan untuk hubungan sosial. Stephen P. Robinus melakukan perbedaan antara kelompok kerja dengan tim kerja berdasarkan 4 variabel, yaitu sasaran, sinergi, akutabilitas, dan keahlian. Yang pertama, sasaran kelompok berbagai informasi saling membantu membuat keputusan kinerja masing-masing tim. Kebutuhan kerja kolektif saling membantu demi usaha bersama. Nah, yang kedua, kinerja kelompok netral atau kadang negatif. Tim positif melalui usaha terkoordinasi. Nah, ketiga, akutabilitas kelompok individu tidak saling melengkapi tim. Individual dan saling melengkapi. Keempat, keahlian kelompok acak dan jarang tim atau saling mengganti. Oke, akan dilanjutkan ke teman saya Nurul. Baik. Kelompok komando, kelompok yang terdiri dari individu-individu yang melapor secara langsung kepada manajer. Misalnya bagian accounting yang wajib melaporkan seluruh job desk-nya kepada manajer agar tidak terjadi selisih paham ataupun hal lainnya. Kelompok kepentingan, pekerjaan dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan, khususnya di mana tujuan tersebut diperhatikan. Misalnya seorang staf di perusahaan industri retail, di mana staf tersebut harus melakukan promosi produk agar perusahaan mencapai tujuannya, visi dan misi. Kelompok tugas, pekerjaan yang dilakukan bersama untuk menyelesaikan tugas, misalnya para mahasiswa melakukan kerjasama kelompok agar tugas yang diberikan dosen dapat terselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir ada kelompok persahabatan, kelompok yang ditetapkan secara bersama-sama karena mereka memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama. Misalnya salah seorang dari sahabat tersebut sedang merasa sedih, maka yang lainnya harus saling bersama agar dan menjalin hubungan yang baik intens antara yang satu dengan yang lainnya. Tahap-tahap perkembangan kelompok. Di situ ada contohnya. Forming stage tahap pertama dalam perkembangan kelompok dicirikan dengan banyaknya ketidakpastian. Slowing stage tahap kedua dalam perkembangan kelompok didirikan dengan adanya konflik dalam kelompok. Norming stage tahap ketiga dalam perkembangan kelompok dicirikan dengan terbentuknya cohesion. Performing stage tahap keempat dalam perkembangan kelompok ketika kelompok sepenuhnya telah fungsional. Dan yang terakhir, adjourning stage tahap terakhir dalam perkembangan kelompok untuk kelompok sementara dicirikan dengan kesungguhan dalam penyelesaian aktivitas untuk mengakhiri kegiatan. Hal-hal yang membentuk perilaku dalam kelompok. Norma, standar perilaku yang bisa diterima dalam kelompok yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota kelompok. Kelas-kelas norma. Norma kinerja, kerja keras untuk output, norma penampilan kode baju sibuk, norma tata sosial persahabatan, norma alokasi sumber daya gaji. Norma kelompok memberi tekanan dan mempengaruhi perilaku individu. Konformitas atau kepatuhan. Penyesuaian perilaku seseorang agar selaras dengan norma-norma kelompok terjadi karena keinginan seseorang diterima oleh kelompok. Konformitas merupakan tekanan kelompok pada anggotanya untuk merubah perilaku. Perilaku menyimpang di tempat kerja atau antisosial. Perilaku disengaja yang melanggar norma-norma organisasional. Individu lebih mungkin melakukan penyimpangan pada saat bekerja secara kelompok. Tipologi perilaku menyimpang. Kategori produksi, contoh pulang lebih cepat secara sengaja, bekerja terlambat, pemborosan sumber daya.
property. Contoh merusakkan berbohong mengenai jam kerja pencurian dalam organisasi. Kategori politik. Contoh menunjukkan sifat pilih kasih, menyebarkan rumor, menyalahkan teman sekerja. Kategori agresi pribadi. Contoh pelecehan seksual, mencaci maki, pencurian terhadap teman kerja. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Kak Horija. Oke, selanjutnya saya menyampaikan slide selanjutnya, yaitu status, yaitu posisi atau tingkatan yang ditentukan secara sosial diberikan kepada kelompok oleh orang lain. Contohnya yaitu kelompok-kelompok, keadilan status, budaya, status anggota kelompok. Lalu ada ukuran, yaitu apakah ukuran dari sebuah kelompok mempengaruhi perilaku kelompok. Kelompok yang lebih kecil lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar. Individu bekerja lebih baik dalam kelompok yang lebih kecil. Dalam hal pemecahan masalah, kelompok besar memiliki nilai yang lebih baik daripada kelompok kecil. Lalu ada kemalasan sosial atau social longing, kecenderungan pada individu-individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara bersama dibandingkan bekerja sendiri, dan bisa dilihat pada tabel pada slide ini ya. Lalu kemudian ada juga komposisi, di mana demografi kelompok, yaitu suatu tingkatan di mana anggota kelompok berbagi atribut demografi bersama seperti umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, lamanya pengabdian di dalam organisasi. Lalu kohort, yaitu individu-individu yang merupakan bagian dari kelompok yang memiliki atribut bersama. Lalu ada kepanduan atau kekohesifan, di mana tingkat anggota kelompok tertarik antara satu sama lain dan termotivasi untuk tetap di dalam kelompok. Dan contohnya ada pada tabel slide ini ya, yaitu untuk meningkatkan kepanduan kelompok, kita bisa membuat kelompok yang lebih kecil, mendorong kesepakatan dengan anggota kelompok, meningkatkan waktu bersama anggota kelompok, meningkatkan status kelompok dan merasakan kesulitan masuk dalam kelompok, mendorong persaingan dengan kelompok lain, memberikan penghargaan kepada kelompok dan bukan kepada pribadi. Lalu yang terakhir, mengisolasi kelompok secara fisik. Hubungan produktivitas dan kohesifan, yaitu jika normanya tinggi maka kohesifan juga tinggi. Jika normanya rendah maka kohesifannya juga rendah, dan begitu seterusnya. Untuk pembuatan keputusan kelompok juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yaitu informasi lebih lengkap, meningkatkan keanekaragaman, pandangan, keputusan lebih tepat, meningkatkan penerimaan terhadap keputusan. Lalu untuk kelemahannya yaitu lebih lambat, meningkatkan ketekanan untuk menyesuaikan diri, dominasi oleh satu atau beberapa anggota, dan tanggung jawab menjadi tidak pasti. Efektivitas dan efisiensi keputusan kelompok, yaitu apakah pengambilan keputusan oleh kelompok lebih efektif daripada individu? Jawabannya ya, karena lebih akurasi, kecepatan, dan kreativitas. Lalu untuk teori pengambilan keputusan kelompok, yaitu interaksi kelompok, adanya anggota-anggota kelompok saling yang berinteraksi satu sama dengan lain. Brainstorming yaitu proses lebih lanjut yang secara khusus membahas semua alternatif sambil menahan semua kritik terhadap alternatif tersebut. Teknik nominal kelompok yaitu metode pengambilan keputusan kelompok di mana individu saling bertatap muka untuk mengumpulkan gagasan mereka secara sistematik namun tetap independen. Dan pertemuan elektronik itu di mana anggota-anggota saling berinteraksi dengan menggunakan komputer, memungkinkan adanya pemberian pesan tanpa nama dan pemberian suara. Tim dan kelompok yaitu
Kelompok kerja adalah suatu kelompok yang intinya berinteraksi untuk berbagi informasi dan membuat keputusan untuk membantu tiap anggota kelompok menunjukkan kinerja suatu tanggung jawabnya. Dan tim kerja sendiri yaitu adanya suatu kelompok di mana usaha individu akan menghasilkan kinerja yang lebih besar dibandingkan untuk individu tersebut. Baik, slide selanjutnya akan disambung oleh Kak Delviana. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan perbandingan kelompok dan tim kerja. Yang tipe-tipe tim pemecah masalah, tipe-tipe tim, kelompok dengan 5-12 karyawan dari departemen yang sama yang bertemu beberapa jam tiap minggu untuk mendiskusikan peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Tim kerja pengelola diri, kelompok dengan 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari mantan pengawas mereka. Next. Tim lintas fungsional, karyawan-karyawan dari tingkat hierarki yang sama tapi dari tempat kerja yang berbeda berkumpul untuk menyempurnakan tugas. Next, Kak. Tim virtual, tim yang menggunakan teknologi komputer untuk meningkatkan anggota yang terpisah secara fisik untuk mencapai tujuan bersama. Mengubah individu menjadi pemain tim. 1. Tantangan: mengatasi keengganan individu menjadi anggota tim, mengatasi pengaruh budaya individualitas, mengenalkan tim kepada organisasi secara historis. 2. Membuat pemain tim, menyelesaikan karyawan yang bisa mengisi pemeran tim mereka, pelatihan kepada karyawan untuk menjadi pemain tim, menambahkan sistem penghargaan untuk mendorong usaha kooperatif, menghargai prestasi individu. Tim dan manajemen kualitas. Tim dan manajemen kualitas menghendaki bahwa tim 1. cukup kecil agar efisien dan efektif, dilatih dengan 2. dilatih dengan keterampilan yang dibutuhkan anggota. 3. Alokasi waktu untuk cukup menyelesaikan masalah. 4. Diberi waktu otoritas untuk mengatasi masalah dan mengambil langkah perbaikan. 5. Mempunyai seorang juara untuk membantu mengatasi masalah timbul. Next, Kak. Akan dilanjut oleh moderator kami, Ari Maret. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 7 yang berjudul kelompok dan tim kerja. Bagaimana teman-teman semua? Saya harap kita bisa saling mengerti. Yang bisa ada teman-teman yang tidak mengerti atau kurang paham, kita akan saling diskusi atau tanya jawab. Nah, mungkin di sini saya akan bertanya, ceritakan apa yang akan Anda lakukan ketika mengetahui ada masalah di perusahaan. Baik, Kak, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Maret. Jawabannya adalah, jika ada masalah di perusahaan, tentunya tim yang bertanggung jawab harus segera memutuskan pilihan yang dapat menyelesaikan masalah, dan pilihan itu muncul dari sebuah perundingan yang dipimpin oleh pemimpin. Bagaimana Kak Ari Maret dengan jawabannya? Baik, Kak Nurul, terima kasih. Kira ada lagi yang mau bertanya? Atau ada yang kurang paham? Saya mau bertanya, Kak. Brainstorming seperti apa yang harus terus dilakukan upaya membangun tim kerja agar kesepakatan bersama dapat tercapai? Baik, mungkin saya bisa bantu jawab sebentar ya, Kak.
Kalau menurut saya, brainstorming adalah sebuah metode yang bisa dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah dan menghasilkan beragam ide baru sebanyak mungkin dengan cepat. Seperti namanya, yaitu brainstorming yang memiliki tujuan untuk merangsang otak berpikir secara logis, spontan, dan kreatif. Lalu biasanya juga dilakukan secara berkelompok. Dan untuk brainstorming ini juga dilakukan dalam upaya untuk membangun tim kerjasama agar kesepakatan tercapai. Menurut saya sih itu, Kak. Apakah bisa dimengerti? Iya, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Oke, baik. Sekian untuk tanya jawabnya. Saya sebagai moderator, maka dari hasil diskusi kita tadi dapat disimpulkan perbedaan antara kelompok dan tim kerja, yaitu kelompok tidak menghasilkan sinergi positif yang bisa diciptakan seluruh tingkat kinerja yang lebih tinggi dari jumlah masukan, sedangkan tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi dalam satu tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masuk individual. Fungsi dari tim yaitu dapat berubah sikap, perilaku, dan nilai pribadi, serta dapat turut serta dalam mendisiplinkan anggota tim. Sedangkan manfaat bekerja dalam tim yaitu untuk mengambil keputusan, merundingkan, dan bernegosiasi. Tujuan bekerja dalam tim agar anggota memiliki visi dan misi sama dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara profesional dan efektif. Baik teman-teman semua, selesai sudah hasil diskusi kita pada siang hari ini yang berjudul kelompok dan tim kerja. Saya harap semua bisa mengerti dan paham apa yang kita diskusikan. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin saya akan memberikan salah satu pantun ya untuk mengakhiri kelompok kita. Jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa singgah ke rumah Putri. Terima kasih yang sudah hadir dari sini. Saya Rimarat mohon undur diri. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.